Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi rasulillahi ajma'in amma ba'du. Baiklah, pertama-tama kita ucapkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya sehingga kita dapat hadir kembali pada minggu perkuliahan kita ini pada mata kuliah Hubungan Industrial. Selanjutnya, salawat berserta salam kita junjungkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, dan yang terhormat kepada Ibu Rini Saryanti SEMSI dan kepada teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan. Baiklah, pada kali ini perkenalkan nama saya Maidita Sriwahyuni dengan NIM 1905986. Pada pertemuan kali ini, pada presentasi kali ini, saya diamanahkan sebagai moderator. Dan sebelumnya kami dari kelompok 4 beranggotakan 6 orang, yaitunya teman-teman saya sebagai pemateri. Yang pertama yaitu Ihsanul Fikri 1905-9082, Muhammad Farid Putra 1905-9090, Muhammad Fajri 1905-9092, Riksan Pranata 1905-9102, dan Rizky Agung 1905-9104. Baiklah, pada kali ini kami akan membahas materi mengenai pemogokan dan lockout. Baiklah, materi pertama yang akan disampaikan oleh Ihsanul Fikri. Kepada Ihsanul Fikri, saya persilahkan. Sebelumnya, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan presentasi. Materi yang akan saya sampaikan mengenai syarat mogok kerja yang sah. Dalam pasal 137 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan disebutkan bahwa mogok kerja harus dilakukan secara sah, tertib dan damai sebagai akibat dari gagalnya perundingan. Nah, sah di sini artinya mengikuti prosedural yang diatur oleh undang-undang. Tertib dan damai di sini artinya tidak mengganggu keamanan dan ketertiban umum dan tidak mengancam keselamatan jiwa, harta benda milik perusahaan, milik pengusaha, ataupun milik masyarakat. Akibat gagal perundingan di sini artinya upaya perundingan yang dilakukan menemui jalan buntu dan gagal mencapai kesepakatan, atau perusahaan menolak untuk melakukan perundingan walaupun serikat pekerja atau pekerja telah meminta secara tertulis kepada pengusaha atau perusahaan 2 kali dalam masa tenggang 14 hari. Nah, dalam pasal 140 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, ada beberapa syarat administratif yang harus dipenuhi agar mogok kerja dikatakan sah. Pertama, pekerja atau serikat pekerja wajib memberitahukan secara tertulis kepada perusahaan atau pengusaha dan disnaker 7 hari kerja sebelum mogok kerja dijalankan. 2. Dalam surat pemberitahuan tersebut harus memuat waktu yang di dalamnya tercantum hari, tanggal, jam dimulai dan diakhirinya mogok kerja, tempat mogok kerja, alasan dan sebab mengapa harus melakukan mogok kerja, dan tanda tangan ketua dan sekretaris serikat pekerja sebagai penanggung jawab mogok kerja. Dan apabila mogok kerja dilakukan oleh seorang pekerja yang tidak menjadi anggota serikat pekerja, maka pemberitahuan ditandatangani oleh perwakilan pekerja yang ditunjuk sebagai koordinator dan atau penanggung jawab mogok kerja. Nah, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, setelah penyampaian materi dari Ihsanul Fikri tadi, materi akan dilanjutkan oleh saya sendiri, yaitu mengenai akibat dari tidak terpenuhinya syarat mogok kerja. Baiklah, saya Maidita Sriwahyuni. Saya akan menjelaskan materi pada bagian akibat yang akan ditimbulkan apabila syarat dari mogok kerja tidak terpenuhi. Pada pasal 142 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 menyatakan bahwa mogok kerja yang dilakukan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana yang telah dimaksud pada pasal 137 dan pasal 140 adalah mogok kerja yang tidak sah. Kepmennakertrans nomor 232/Men 2003 dalam pasal 6 juga menyebutkan bahwa mogok kerja yang dilakukan secara tidak sah tersebut dikualifikasikan sebagai mangkir.
Dan pada pasal 7-nya Kepmenakertrans nomor 232/Men-2003 pasal 1-nya juga menyatakan bahwa mogok kerja yang dilakukan secara tidak sah yang dilakukan oleh pekerja atau buruh yang sedang bertugas pada perusahaan yang melayani kepentingan umum yang jenis kegiatannya membahayakan keselamatan jiwa manusia dikualifikasikan sebagai mangkir. Kemudian juga pasal 7 Kepmenakertrans dalam ayat 2-nya menyatakan bahwa mogok kerja yang dilakukan secara tidak sah yang dilakukan oleh pekerja atau buruh yang sedang bertugas pada perusahaan yang melayani kepentingan umum yang jenis kegiatannya membahayakan keselamatan jiwa manusia berakibat hilangnya nyawa manusia dikualifikasikan sebagai kesalahan berat. Baiklah, sekian dari saya. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman. Baiklah, setelah penyampaian materi dari saya tadi akan dilanjutkan oleh Muhammad Farid Putra. Kepada Farid dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan presentasi. Materi yang akan saya sampaikan adalah syarat lockout yang sah. Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mendefinisikan penutupan perusahaan atau lockout sebagai tindakan pengusaha untuk menolak pekerja, buruh seluruhnya, atau sebagian untuk menjalankan pekerjaan. Maka menghentikan proses produksi artinya sama dengan menutup perusahaan. Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 148, pengusaha yang akan melakukan penutupan perusahaan wajib memberitahukan secara tertulis kepada pekerja, buruh, atau serikat pekerja atau serikat buruh, serta instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat, sekurang-kurangnya 7 hari kerja sebelum dilakukannya penutupan perusahaan atau lockout. Pemberitahuan tersebut ditandatangani oleh pengusaha atau pimpinan perusahaan yang bersangkutan, sekurang-kurangnya memuat waktu, hari, tanggal, dan jam dimulai dan diakhiri penutupan perusahaan atau lockout, alasan dan sebab-sebab melakukan penutupan perusahaan. Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 146 Ayat 2, pengusaha tidak dibenarkan melakukan penutupan perusahaan atau lockout sebagai tindakan balasan sehubungan adanya tuntutan normatif dari pekerja, buruh, atau serikat pekerja atau serikat buruh. Ayat 3, tindakan penutupan perusahaan harus dilakukan sesuai hukum yang berlaku. Pasal 147 Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003, penutupan perusahaan dilarang dilakukan pada perusahaan-perusahaan yang melayani kepentingan umum dan jenis kegiatan yang membahayakan keselamatan jiwa manusia, meliputi rumah sakit, pelayanan mengenai air bersih, pusat pengendalian telekomunikasi, pusat penyedia tenaga listrik, pengelolaan minyak dan gas bumi, serta kereta api. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Farid atas penyampaian materinya. Selanjutnya dilanjutkan oleh Muhammad Fajri. Kepada Fajri dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan presentasi. Materi yang akan saya sampaikan adalah mengenai Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 148. Pengusaha yang akan melakukan penutupan perusahaan wajib memberitahukan secara tertulis kepada pekerja atau buruh dan atau serikat pekerja atau serikat buruh, serta instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat sekurang-kurangnya 7 hari sebelum dilaksanakannya penutupan perusahaan atau yang disebut lockout. Pemberitahuan tersebut harus ditandatangani oleh pengusaha dan atau pimpinan perusahaan yang bersangkutan, sekurang-kurangnya memuat: yang pertama, waktu, hari, tanggal, dan jam dimulai dan diakhiri penutupan perusahaan. Dan yang kedua, alasan dan sebab-sebab melakukan penutupan perusahaan. Kemudian yang kedua itu konsekuensi pelanggaran. Kebijakan ideal perlindungan buruh migran Indonesia berkaitan dengan hak mogok, lockout, dan iklim ketenagakerjaan di era globalisasi dari segi. Yang pertama dari segi substansi hukum, dengan cara menyempurnakan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan di Indonesia. Yang kedua dari segi struktur hukum.
dengan membuat tim khusus yang tugasnya melakukan pengawasan terhadap kondisi dan aktivitas para buruh migran di perusahaan dalam negeri maupun yang ada di luar negeri. Yang ketiga itu dari segi kultur hukum dengan cara membangun budaya musyawarah. Baik, sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Fajri atas penyampaian materinya. Selanjutnya, materi selanjutnya disampaikan oleh Riksan Pranata. Kepada Riksan, dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan presentasi. Materi yang akan saya sampaikan terkait dengan kasus pemogokan kerja. Aksi mogok kerja pada Hotel Petra Jasa Bali dilakukan oleh 303 karyawan dan mengakibatkan pemutusan hubungan kerja terhadap 243 karyawan hotel tersebut. Mogok kerja yang dilakukan oleh karyawan disebabkan oleh para karyawan yang menolak keputusan kantor pusat di Jakarta yang mengganti General Manager Hotel dari Bapak Jasa Purba kepada Bapak Sukiman Sukri. Karyawan berpendapat bahwa pergantian itu dinilai tidak sesuai dengan prosedur. Berdasarkan pada pembahasan tersebut, maka kita dapat merumuskan kesimpulan sebagai berikut. Penyebab terjadinya mogok kerja yang dilakukan oleh karyawan Petra Jasa Bali adalah karyawan yang menolak keputusan kantor pusat di Jakarta yang mengganti General Manager Hotel karena dianggap tidak sesuai dengan prosedur. Berdasarkan pasal 6 ayat 2 dan ayat 3 Kemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, karyawan atau pekerja yang melakukan mogok kerja yang tidak sah dan tidak memenuhi panggilan untuk bekerja kembali oleh pengusaha, secara otomatis karyawan atau pekerja tersebut diputus hubungan kerjanya atau PHK karena dianggap mengundurkan diri. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Riksan atas penyampaian materinya. Selanjutnya penyampaian materi terakhir disampaikan oleh Rizky Agung. Kepada Agung dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan untuk saya untuk menjelaskan pembahasan berikutnya. Pembahasan berikutnya yaitu kasus tentang lockout. Kasus yang saya ambil adalah PT Unisem Batam. PT Unisem Batam mengeluarkan surat pemberitahuan yang menyatakan akan melakukan lockout yang terhitung 1 minggu sejak surat dikeluarkan. Alasan dilakukan lockout adalah karena tidak adanya kegiatan produksi dan tidak adanya resolusi untuk mengakhiri aksi mogok kerja ribuan buruh PT Unisem. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat kita simpulkan bahwa alasan lockout yang akan dilakukan oleh PT Unisem tidak sesuai, karena pengusaha tidak dibenarkan untuk melakukan penutupan perusahaan sebagai tindak balasan terhadap suatu pemogokan yang menuntut hak-hak normatif, yaitu kewajiban sebagaimana dimaksud dan atau ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, atau peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan. Pasal 146 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Penyampaian materi terakhir dari Rizky Agung tadi, maka berakhir pula lah presentasi dari kelompok 4 pada pertemuan kali ini. Terima kasih banyak atas perhatian dari Ibu dan teman-teman. Kami dari kelompok 4, mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.